setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Batu TV. Tersebutlah seseorang bernama Mbah Bergas. Konon beliau perintis Desa Lumbang Sari, Kabupaten Malang. Makam ini juga jadi bukti sejarah. Pernah ada jejak penyebaran agama Islam di tempat ini. Tak heran, makam ini ramai dikunjungi orang. Seperti apakah perjuangan beliau dalam mendirikan desa ini? Ikuti penelusuran tim Lingkar Misteri. Bicara sejarah beliau dari mana, ya, maklum generasi muda ini juga kurang begitu sehingga yang sepuh tidak bisa menyampaikan kepada para penerus, sehingga terputus sejarah. Tapi insya Allah beliau dari Jawa Tengah. Kalau kita berbicara sejarah, nah pada zaman perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Beliau dikepung Belanda di Tegalrejo, melarikan diri lewat Kaputren, menyusuri pantai selatan. Nah, di situ penderek-penderek beliau yang setia, baik laskarnya, penasehatnya, maupun sesepuh, mengikuti jejak beliau. Nah, di tengah perjalanan biasa, tenaga yang masih muda bisa meneruskan perjalanan. Sedangkan yang tua di suatu daerah, beliau pesan sama yang generasi yang masih tua, teruskan perjalanan. Saya ada di sini biar membaur di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Pak Duta Songko dari DPRD Kota Malang. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Cuma secara detail saya sendiri kurang begitu paham. Jadi daripada nanti timbul hal yang tidak kita inginkan. Tapi waktu saya kecil di sini tuh masih, waktu itu kalau orang-orang sini bilang atau orang Lembang sini bilang itu ini kerapia, Pak. Kerapia itu jadi dulu memang kelihatan masih pepohonan yang memang kelihatan sepintas angker gitu. Nah, itu yang di salah satu ini ada pohon apa dulu itu yang jadi pertanda bahwa di sini ada makam jenar atau apa yang buat kecil-kecil itu, Pak. Itu waktu kita kalau dulu karena mandinya ke Sungai Brantas atau ke Sungai Manten, jadi sini sering untuk lalu lintas atau ini mandi di sungai maupun cari air. Untuk ininya setahu saya memang ya masih kecil itu untuk
adanya Mbah Berkas di sini, makam Mbah Berkas yang di sini. Sekali lagi terima kasih, maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi beberapa ulama seperti ya Imam Aswali gitu dalam ya Imam Makhrub di Gedung Colek. Nah itu mengatakan kalau Mbah Bergas itu sampean benahi, sampean tahlili, sampean tawasuli, insya Allah dados makmure agama ekonomi lumbang. Gitu. Ternyata apa? Setelah dibenahi, di kholi yang pertama yang saya datakan dari Bapak Keputusan itu Yai Hanan. Setelah itu apa? Langsung setelah kholi ini yang kholi pertama, lalu membenahi masjid itu. Alhamdulillah kok jalannya terus dapat kelancaran. Lalu muncul, tadinya itu mau beli wakafan untuk musola tidak ada. Setelah itu banyak orang-orang yang Pak, di sini buat yang pertama ini. Nah ini musola yang sekarang dibenahi lagi itu. Lalu di mana-mana itu tadinya sulit. Alhamdulillah kesemuanya itu berkat dari Allah, petunjuk kita mengingat kepada almarhum Mbah Bergas. Begitulah yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saat ini kami bersama tim Lingkar Misteri berada di makam Mbah Bergas, tepatnya di Desa Lumbang Sari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Konon beliau adalah penyebar agama dan yang membabat alas wilayah desa ini. Dan untuk mengungkap seperti apa penyebaran agama yang dilakukan beliau dan perjuangan beliau juga, kita akan mengikuti perjalanan tim Lingkar Misteri pada malam hari ini. Assalamualaikum. Pada malam hari ini kita berada di makam Mbah Bergas di Desa Lumbang Sari, Kecamatan Bululawang. Dan tempat ini memang terpelihara ya, terpelihara dengan baik juga. Dan konon dari cerita disampaikan oleh para pengurus makam ini, memang tempat ini sudah dikenal sebagai besar masyarakat Indonesia juga, dan tentunya masyarakat Malang Raya. Pada saat kita berada dan masuk ke area wilayah makam Mbah Bergas ini, kawan, ada watak aura seperti apa yang Bapak rasakan? Auranya karena di sini sering digunakan untuk doa, juga tawasul, auranya sangat positif dan sangat menerangkan. Kita bisa segera melakukan mediumisasi, Pak, untuk mengungkap sejarah tentang Mbah Bergas. Kini tiba saatnya kami menjalin interaksi melalui mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mediator ini mulai dikendalikan energi goib. Boleh kami tahu Anda siapa, Mbak? Terima kasih, Dan. Aku ditutup sama siapa di sini. Terus? Aku gimana tamu? Dengan jin apa terbundi? Kau takon aku kan berapa? Jadi sebatas semerap 6 menit yang tepat kan sebatas tepat. Panglet sebatas tepat. Nggak jenengku. Batara Wisnu. Siapa? Batara Wisnu. Batara Wisnu. Sering datang ke sini. Oh, nggak tahu aku. Aku main ngetut hari ini. Kenapa kok ngetut? Ya saking ngetut-ngetut. Iseng. Suka sama Areki. Ibu-ibu ini. Tepang kali Mbah Bergas, Mbah. Insya Allah. Hubungan apa? Hubungan kekoncoan atau hubungan antara murid dan guru? Jenenge muslim dia mesti koncoan toh. Bisa sedikit bercerita kepada kami tentang Mbah Bergas, Mbah? Gak iso nyeritakno. Kenapa? Ya gak iso, gak usah ditakoni. Kan pasti ada alasan ya, Mbah. Engko lek mbahas nang aku ya apa kan? Gelem tanggung jawab kan. Nggih. Napa leres Mbah Bergas niku penyebar agama di daerah sini, Mbah? Kandhane aja takon-takon nang aku. Aku iki gak wani ngomong-ngomong. Jadi tidak ada informasi yang bisa diberikan kepada kami tentang Mbah Bergas? Insya Allah ra iso. Aku dhewe gak wani ngekeki kabar apa-apa ya.
sepurane sing akeh. Kalau informasi tentang orang yang datang ke Riki, datang di sini, kebanyakan tujuannya lu nopo? Yo macam-macam ae tujuan. Apa aja Mbah tujuan mereka? Ya wis macam-macam ae iku. Ya ono sing apik, ono sing elek, njaluke iku. Nek sing elek itu seperti apa Mbah? Ya njaluk tokel, ya opo. Ya iku njaluke sing elek. Wong sing kepepet ngono iku. Banyak makhluk-makhluk bangsa Anda yang ada di sini. Ya akeh ae wong gede-gede nggane. Apa aja wujud mereka? Ya macam-macam lah. Terus kalau saya takut makan Mbah Bergas. Saat hari ini kok kan, hari itu kesel hari ini. Matur suwun juga. Hari itu nyambut kaya hari ini. Matur suwun. Udah ditutno. Tiba-tiba makhluk ini berlari menuju makam. Ada apakah sebenarnya? Dirasa membahayakan tubuh mediator. Mediator pun disadar. Tak berselang lama sudah ada mediator lain yang tak sadarkan diri. Assalamualaikum. Ngapunten nggih. Iki sing ngadakno acara iki. Yo. Nggih ngapunten. Bilih wonten kelepatan nyuwun ngapunten nggih. Apa sih kena? Nggih. Cok itu. Sowan santun. Ngapunten. Panjang Mas Marap. Nggih. Ingkang hormat mriki nggih. Perkara sanget panjenengan wonten ditambah ngajeng wonten lawang ageng. Oh nggih. Amin. Lem mleben niku sing sae. Oh, nggih. Matur nuwun sanget. Nggih. Wonten sing naik kelambe. Nggih. Rupanya makhluk ini tidak suka dengan kedatangan kami. Perintahkan nggih. Bijing-bijing malih lem mriki sampun semerap. Toko promonipun. Nggih, ngapunten. Soale kasih lem-lem. Ngapunten. Lem lebet sing mentang ketriyen. Nggih. Nggih. Sing Joko ya. Nggih. Mboten langsung mlebet. Nggih. Nggih. Mobil panen kelepatan nyuwun ngapunten. Nggih. Matur nuwun, sampun dipun. Mbah, saged nggak informasi Mbah? Kami mencoba menggali informasi dengan makhluk ini. Informasi tentang Mbah Bergas Mbah. Tahu sesali. Ya napa Mbah? Sing sae. Oh yang baik, sopan. Sawan santun. Toto kromo digawe. Ya. Makhluk ini terlihat garang. Siapa dia sebenarnya? Saya mentang latih. Nggih. Lem mleben tatan kudu-kudu. Nggih. Saya kabeh dhewe. Mbah salah satu pengikut dari Mbah Bergas. Kalau cak semudra. Saking kidul. Tekan daerah ndi sampean? Tekan daerah ndi sampean? Sekoro kidul lah. Oh, pas sekoro kidul. Lapo mrene? Hah? Tekan rene lapo? Newangi putuku. Oh, iya. Iya. Gak iso ngekei informasi jangan yo. Ndek Aku mau wis teko. Aku nang kono dipunden kono. Iya. Diwisiki. Iya. Mangkane tak sampai nang kene kabeh. Nggih. Ya bener. Matur nuwun sanget. Nggih. Mboten saya nak kabeh dhewe. Nggih. Kan kacane kono lawangi. Nggih. Masih boleh saya bertanya Mbak? Tentang Mbah Bergas Mbak. Apa Mbah mengetahui tentang Mbah Bergas? Bisa memberikan cerita kepada kami tentang beliau, sosok beliau seperti apa?
Jadi saya pengikuti kata. Mbak Berkas niku dugi pundi? Dugi daerah pundi Mbak Berkas? Hah? Tiga kilan. Oh, tekan daerah Kulon. Boleh gitu Ki, nyebarakan. Oh, karena gak kumu. Oh, ya bisa. Apa beliau juga pejuang, Mbak? Nggih. Jawab. Ada pesan-pesan, Mbak? Mangkane kula sanjang akan wau. Nggih. Nggih. Pancen ngene-ngene bae. Nggih. Lek mriki malih. Nggih. Ih, matur nuwun sangat. Matur suwun sangat ya, Pak. Mari. Kula tete majengan. Nggih, nggih. Mboten sampe krintoken malih. Nggih. Wonten nomor kula mboten timo. Nggih, ngestakaken. Ngapunten. Ngapunten. Ngapunten, pangizin jenengan. Allahu Akbar. Ngapunten. Dirasa kurang memberi informasi, mediator disadari. Jangan kemana-mana, tetap di lingkar misteri. Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Merasa belum mendapatkan informasi berarti, mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ngapunten, Mbak. Ngapunten. Kami datang ke sini nggak mengganggu, Mbak. Jangan paring asal sinten. Paring asal sinten. Macan putih. Sayang putih. Kasih sayang daerah mriki napa? Aku sing cokol di kene. Di depan sini, Mbak. Salah satu pengikut Mbah Bergas juga, Mas. Nggih. Ditugaskan untuk menjaga, Mbak. Aku sing cokol. Jadi keinginan Mbah sendiri untuk menjaga di sini, Mbak. Kenapa, Mbak? Di saat saya membangun komunikasi, seketika saja makhluk ini berlari menuju makam. Pak Wanto mencoba menenangkan makhluk ini. Masih saja menginformasikan kami. Saget, Mbak. Nggih. Karena kami datang ke sini niatnya baik, Mbak. Tidak mengganggu.
Mbah, bisa bercerita kepada kami tentang sosok Mbah Bergas? Seperti apa beliau, Mbah? Perlahan makhluk ini mulai tenang dan makhluk ini mulai bercerita tentang sosok Mbah Bergas. Ini badai lurus. Aku senang. Sehingga Anda dengan sukarela menjaga tempat ini tanpa disuruh atau diperintah, keinginan sendiri. Sejak kapan itu? Anda sering memperlihatkan sosok Anda kepada warga sekitar. Ya, tapi itu macan. Dalam wujud apa? Berganti-ganti wujud. Wujud apa, Mbak? Ada wujud seperti keris, tombak gitu? Sorban putih. Pada sorban. Kebanyakan orang yang Anda temui itu orang-orang seperti apa? Yang sering kesini. Oh, yang datang ke sini dengan niat baik aja, Mbah. Yang Anda tampakkan. Apa, Mbah? Tujuan Anda menampakkan wujud kepada mereka, Mbah? Dengan sosok yang baik seperti itu, pakai sorban. Apa tujuannya? Mbah, masih bisa memberikan informasi pada kami tentang Mbah Bergas nih. Banyak pengikut beliau, Mbah. Oke. Dari mana saja, Mbah, pengikut Mbah Bergas? Manusia jin. Oh. Tidak hanya manusia, tapi manusia. Manusia. Bangsa jin juga banyak, Mbah. Kalau manusia dari daerah mana saja, Mbah? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Barat. Termasuk wilayah sini juga. Nggih. Tahun berapa sih, Mbah? Mbah Bergas itu datang ke sini, Mbah? Jawa 800-an. 1800-an. Apa, Mbah, yang menyebabkan beliau memilih tempat ini, kemudian beliau dimakamkan di sini juga pada akhirnya? Kenapa, Mbah? Apa yang ada di tempat ini sebelum beliau datang? Alas. Baru kali ini. Ada sungainya. Ya. Apa ini dulu tempat yang disakralkan? Ya. Tempat yang cocok sehingga Mbah Bergas tinggal di sini. Ya. Beliau datang ke sini bukan selain menyebarkan agama, apa juga lari dari kejaran apa? Belanda maksud saya. Iya, Mbak. Apa betul beliau Pak sukanya Pangeran Diponegoro, Mbak? Saya juga pernah mendengar cerita, Mbak. Belanda sering sekali mencoba untuk membom tempat ini tapi tidak bisa hancur. Yo kaiso. Pakai sing Joko. Yang menjaga itu bangsa jin, Mbak. Termasuk seperti Anda. Yo. Pakai sisane. Hanya sisanya. Iya. Mbah, dengan cara apa sih, Mbah? Mbah Bergas dulu menyebarkan agama di daerah sini, Mbah, yang diajarkan kepada santri-santrinya, Mbah. Dakwah. Banyak, Mbah, yang menentang beliau pada saat itu. Ya Londo. Bangsa Belanda. Ya. Pengikut-pengikut Mbah Bergas itu kebanyakan dari mana? Apa, Mbah?
Apa makam-makam di sebelah sini apa ada hubungannya dengan Mbah Bergas? Apa itu juga pengikut Mbah Bergas, Mbah, yang dimakamkan? Mbah, cara Mbah Bergas menghadapi serangan Belanda, kemudian menghadapi para penentang-penentang beliau itu seperti apa sih, Mbah? Perjuangan beliau itu, Mbah? Makin dulu ibadah. Banyak doa. Iya. Banyak ibadah. Tahun berapa, Mbah, Mbah Bergas itu wafat? 1900-an, Mbah. Itu kenapa, Mbah, wafatnya beliau? Sakit atau karena ulah penjajah? Atau ada hal lain? Karena gugur pada waktu peperangan atau gimana, Mbah? Saya bentar kiri. Oh. Mbah, ada pesan-pesan, Mbah? Mbah, mungkin ada pesan-pesan, Mbah, untuk pengurus makamnya Mbah Bergas ini yang sudah dirawatkan seperti ini, dan yang saya dengar setiap tahun itu ada hal yang dilaksanakan, Mbah. Amit niki sebelah jenengan. Assalamualaikum. Ngapunten. Nggih. Hati-hati. Matur nuwun nggih, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Sing dicoba. Nggih. Sing mrene. Oh, nggih. Matur nuwun sangat nggih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku metu dhewe. Cukup memberikan informasi. Akhirnya makhluk ini pergi. Ya, Pak Wanto, tadi kita sudah mengikuti mediumisasi dari kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini di makam Mbah Bergas ini. Ada kesimpulan atau pesan seperti apa ini, Pak Wanto, bisa kita sampaikan? Kesimpulannya pada malam hari ini kita telah mendapatkan informasi dari mediator tadi, bahwanya yang datang ke sini itu maksudnya itu macam-macam. Jadi mohon untuk yang datang ke sini kami himbau, kami dari untuk yang datangnya tawasul atau doa gitu. Mbak Yu. Dan ternyata tadi cerita yang disampaikan oleh mediator juga sesuai seperti apa yang sudah disampaikan para pengurus yang ada di sini. Apa yang kami ceritakan identik apa yang telah diutarakan oleh mediator. Beliau adalah dari daerah Jawa Tengah. Lebih fokus lagi, insya Allah dari daerah makam. Dan ternyata makam-makam yang ada di sekitar sini pun makam pengikut beliau. Pengikut beliau juga. Jadi apa yang saya katakan di daerah di mana itu Ringin Putih istilahnya, memang ada macam desa sini. Yang masuk ke mediator kami tadi. Jadi betul-betul itu adalah penjaga di desa sini juga. Matur nuwun, Pak. Dan kemudian juga saya bertanya kepada Pak Hari selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang yang sudah mendampingi kami pada malam hari ini untuk mengungkap sejarah dari makam yang ada di Desa Lumbangsari ini, tepatnya di makam Mbah Bergas. Kira-kira ada pesan apa nih, Pak Hari, yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat? Saya memberikan aplaus pada program Patu TV ini, yang mana ini merupakan pendidikan bagi masyarakat bahwa tempat-tempat yang bersejarah seperti ini, tempat-tempat yang begitu dimuliakan ini, janganlah sampai ada pikiran untuk mencari sesuatu yang tidak baik. Itu yang penting teman. Jadi jangan sampai kalau melihat sesuatu yang kiranya itu sakral dianggap itu bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Memang yang jangan. Tapi kita harus memaknai ini sebagai suatu peninggalan, semangat bagi kita generasi muda bahwa misalnya pengabdian pada masyarakat itu dalam berbagai bentuk. Saya yakin pengabdian dari Mbah Bergas ini akhirnya dikenang oleh masyarakat ini. Saya yakin. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Hari.
Assalamualaikum Pak Ari dan juga Pak Wanto, dan terima kasih Jaman, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Dan akhirnya usai sudah perjalanan tim Lingkar Misteri untuk mengungkap sejarah yang ada di makam Mbah Bergas, tepatnya di Desa Lumbang Sari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Tetapi ikuti perjalanan kami di tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat misteri lainnya. Setelah mengikuti aktivasi, kondisi saya sudah normal, terus sudah tidak ada keluhan lagi, hanya tinggal sedikit pegang yang agak berat itu masih belum kuat, kemudian kalau jalan agak cepat itu masih belum. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual.